Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku, Joe, tutor master kimia. Di sini kita bakal belajar salah satu materi intermediate ya, tentang laju reaksi terintegrasi. Nah, jadi laju reaksi ini, sebelum itu kalian harus udah pernah belajar laju reaksi ya. Laju reaksi itu adalah perubahan produk atau perubahan reaktan pada satu waktu. Nah, itu konsep dasarnya dulu. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi A ke B, awalnya dia mula-mula 10 mol misalnya, terus 10 molar deh biar cepat kita anggap volume 1 liter ya. Jadi mol sama dengan molaritas. Nah, terus kita setelah 5 detik, kita anggap 5 detik dia itu berkurang sebanyak 5 mol. Gitu. Makanya sini 5 karena koefisiennya sama-sama 1, 5, 5. Nah, kita lihat tadi apa? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, tadi setelah 5 detik kan, berarti ada 5, konsentrasinya berubah 5 ya. Dari 10 ke 5, berubah sebanyak 5 molar. Berarti 5 molar. Setelah berapa detik tadi? Setelah 5 detik. Nah, kita bisa buat 1 molar per second. Nah, ini konsep dasar dari laju reaksi. Minimal kalian harus tahu ini. Dan nanti kalian bakal belajar tentang order ya. Nah, ini aku bakal jelasin. Order itu adalah seberapa jauh pengaruh dari jadi bilangan ini mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi nanti kita bakal kenal istilah order 1, order 2, dan order 0. Nah, ini umumnya 3. Ada order 3 juga, cuma order 3 jarang dibahas. Kita bakal lebih bahas 3 tadi. Order 0, order 1, order 2. Nah, jadi order itu apa? Order itu adalah bilangan yang mempengaruhi laju reaksi. Seberapa pengaruhnya itu ditentukan oleh order. Misal kita punya order 0. Nah, order 0 ini artinya adalah laju, artinya konsentrasi awal tidak mempengaruhi laju reaksi. Tidak mempengaruhi laju reaksi. Order 0 ini berarti konsentrasi awal tidak mempengaruhi laju reaksi. Kalau order 1 berarti mempengaruhi, order 2 berarti lebih mempengaruhi lagi. Contoh, kita bisa punya reaksi R sama dengan K kali A. Ini dasarnya ya. Ini adalah suatu rumus dasar dari laju reaksi. R itu laju, atau V, ada yang bilang R, ada yang bilang V, terserah ya, bebas. K itu adalah konstanta, A itu adalah konsentrasi. Nah, order itu apa? Order itu adalah pangkat sini. K, A pangkat M. Nah, misalnya, M ini adalah order. Nah, tadi order itu apa? Order itu adalah pengaruh. Seberapa besar pengaruh konsentrasi awal, seberapa besar pengaruh konsentrasi awal terhadap laju reaksi. Kalau order 0, dia itu tidak, konsentrasi awal tidak mempengaruhi laju reaksi. Kok bisa? Kita apply aja. R sama dengan K kali A pangkat M-nya ganti sama 0, karena ini order 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya ada 1. Jadi mau A-nya dari 1 molar sampai 10.000 molar atau sampai tak terhingga, hasilnya tetap 1. Karena mau berapa bilangan apapun, dipangkatkan 0 sama dengan 1. Gitu. Nah, artinya apa? Konsentrasi ini, dia nggak mempengaruhi laju reaksi. Nah, gitu. Makanya disebut tadi order 0 tidak mempengaruhi laju reaksi. Karena ini, dari sini tadi. Ini order 0. Kalau order 1 gimana? Order 1 berarti mempengaruhi. Misalnya R sama dengan K kali A pangkat 1. Gitu. Kita misalkan A itu adalah 1 molar ya. Atau 10 molar ya, 10 molar. Berarti R sama dengan K kali 10 gitu. Atau 10K gitu misalnya. Order 2 gimana? Order 2 lebih pengaruh lagi. R sama dengan K kali 10 pangkat 2. Berarti sama dengan 100K. Nah, ingat ya, kita bilang pengaruh ya, bukan cepat. Di sini kesannya kayak makin cepat ya. Awalnya R sama dengan 10K, tiba-tiba jadi R sama 100K kalau order 2. Kesannya semakin besar order, semakin cepat reaksinya. Salah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya A-nya sama dengan 0,1. Nah, kalau A sama 0,1, order 1 berarti R sama dengan K kali 0,1. 0,1K. Kalau order 2, kan ini pangkat 1 ya. Order 2, R sama dengan K kali 0,1 pangkat 2. Nah, sama dengan 0,01K. Gitu. Nah, di sini makin cepat gak? Enggak kan? Karena angkanya makin kecil. Perkaliannya makin kecil. Jadi kita nggak bisa bilang semakin cepat, nggak bisa juga bilang semakin lambat reaksi tersebut berlangsung. Tapi pengaruhnya semakin besar terhadap si laju reaksinya. Nah, makanya tadi order itu adalah pengaruh seberapa besar pengaruh konsentrasi awal terhadap laju reaksi. Gitu.
Nah, itu dasar. Itu aku review dikit ya dari konsep laju reaksi. Nah, sekarang kita bakal bahas laju reaksi terintegrasi. Nah, laju reaksi didefinisikan sebagai besar satuan produk atau reaktan per satuan waktu. Sama hal seperti fisika, dalam kimia laju reaksi di atas laju reaksi rata-rata dan sesaat. Nah, laju reaksi sesaat itu adalah laju reaksi yang terjadi pada T second, pada waktu tertentu. Nah, persamaan laju reaksi sesaat didapat pula dari penurunan persamaan laju reaksi, kemudian dilanjutkan dengan tahap integrasi. Nah, di sini kita skip penurunan-penurunannya, kita bakal langsung ke reaksinya, rumus reaksinya ya. Kenapa kita skip? Karena itu melibatkan tadi penurunan-penurunan fisika dan matematika gitu ya. Kita langsung ke rumusnya. Nah, laju reaksi ordinal tadi udah aku bilang kalau laju reaksi ini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal reaktan, hanya ditentukan oleh K doang ya, karena sini R sama dengan K doang. Nah, di sini aku bakal langsung kasih tahu rumusnya. Kalau ordinal tuh ini rumusnya. A min A0 sama dengan min K kali T. Jadi, kita bakal lihat laju reaksi sesaat. Laju reaksi sesaat. Pada saat T tertentu. Makanya sini ada apa? Ada T gitu. Jadi kita akan mengecek pada T tertentu berapa laju reaksinya. Nah, di sini kita punya A. A ini adalah sisa ya. A itu adalah sisa. A0 adalah mula-mula. K itu konstanta. Gitu. Jadi A min A0 sama dengan min K kali T. Nah, ini variasinya bisa banyak. Misalnya ditanyain berapa konsentrasi mula-mula. Tapi diketahui konsentrasi pada saat T tertentu. Nah, ini berarti bisa pakai ini. Berarti A0 dicari, A diketahui, T diketahui, K diketahui. Dicari A0. Dan bisa juga tanya berapa konsentrasinya sisa setelah berapa detik. Nah, itu berarti A0 diketahui, T diketahui, K diketahui, nyari si nilai A. Gitu. Nah, ini persamaan laju awalnya. Lalu kita ada mengenal istilah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan agar reaksi tersebut menjadi setengahnya. Misal aku punya A jadi B, awalnya 10, berarti setengah dari 10 apa? Jadi 5. Berapa waktunya yang diperlukan agar 10 ke 5 ini? Nah, tadi kan kalau di sini kan 10 ke 5 kan aku jelasin nih. T-nya dia detik gitu kan. Nah, ini ditanya berapa? Nah, cara tahunya kita bisa pakai langsung rumus ini. Sebenarnya bisa aja pakai ini. Kan dapat T nih. Berarti ini misalnya A-nya 10. A itu yang sisa ya. 5, 10, terus kali ketahui gitu kan. Ada T. Cuma di sini kita punya rumus langsung, yaitu ini A0 per 2K sama dengan T setengah. Nah, ini usahakan hafal ya. Aku bakal kasih tahu 6 rumus. Masing-masing order 2 rumus, order 0 2 rumus, order 1 2 rumus, order 3 2 rumus. Order 0 2 rumus, order 1 2 rumus, order 2 2 rumus. Jadi totalnya ada 6 rumus. Ini baru 2 rumus ya. Jadi A min A0 sama min K kali T itu untuk laju reaksi yang biasa. Terus waktu paruhnya adalah A0 per 2K sama dengan T setengah. T setengah ini maksudnya waktu paruh. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke laju reaksi order 1. Nah, laju reaksi order 1 artinya laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan berpangkat 1 gitu ya. Dan juga konstanta. Nah, ini rumusnya langsung aja. Ln A min ln A0 sama dengan min K kali T. Ln A min ln A0 sama dengan min K kali T. Gitu aja rumusnya. Bedanya tinggal tambahin ln. Kalau tadi kan A min A0 kan sama dengan min K kali T, di sini tinggal tambahin ln. Ln A min ln A0 sama dengan min K kali T. Lanjut ke waktu paruh. Waktu paruhnya ln 2 per K, ini salah ya. Bukan ln ini maksudnya gini ya. Ln 2 di atasnya baru per K. Bukan ln 2 per K, salah. Ln 2 per K. Nah, gini maksudnya. Nah, ini adalah waktu paruhnya. Ini penting banget karena ini cepat ya. Ini sering banget ditanya. Kayak order 1 itu salah satu order yang paling sering dibahas ya. Kalau misalnya di soal-soal gitu. Jadi penting banget ln 2 per K itu dihafal. Ini juga dihafal sih, ln A min ln A0. Lalu reaksi order 2 itu artinya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan berpangkat 2 dan juga dipengaruhi oleh ini. Oh ya, order 2 ini bisa dua hal ya. Bisa R sama dengan K A pangkat 2 ini reaktan berpangkat 2, atau bisa R sama dengan K 2 reaktan dengan masing-masing pangkat 1. R sama dengan K kali A kali B. Nah, ini kan pangkat 1. Totalnya berapa? Pangkat 2. Berarti order 2 juga. Order totalnya 2 berarti gitu. Ini order 2 juga. Nah, pada persamaan berikut hanya akan diberikan persamaan laju reaksi. Oke, ini reaksinya rumus lajunya kayak gini.
Dia seper ya, seper A min seper A0 sama dengan K kali T. Ingat, bedanya adalah tidak ada minus. Tidak ada minus. Kalau tadi ada minus kan, A min A0 sama min K kali T, dan A min A0 sama min K kali T. Kalau order 2, ingat aja, seper, tapi nggak ada minus. Seper A min seper A0 sama min K kali T. Gitu. Nah, lalu kita akan bahas waktu paralelnya. Itu 1 per K kali A0 sama dengan waktu paralelnya. Jadi kita bisa buat semacam tabel ya. Ini lajunya. Ini waktu paralel. Set. Ini order 0. Order 0 itu apa tadi? A min A0 sama dengan min, ingat ya, K kali T. Ini adalah A0 per 2K. Terus ini order satunya adalah ln A min ln A0 sama dengan min K kali T. Maka waktu paralelnya adalah ln 2 per K. Lalu order 2-nya 1 per A min 1 per A0 sama dengan K kali T. Waktu paralelnya adalah 1 per K kali A0. Nah, hafal 6 ini dan kita bakal bisa kalian udah bisa paham dasar dari laju biasa terintegrasi. Gitu. Nah, kita lanjut ke latihan soal aja ya. Tanpa basa-basi kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada beberapa latihan soal dari yang paling mudah sampai yang kompleks ya. Ini soal-soal, ini ada soal OSP, ada beberapa soal OSP yang sering keluar dan juga OSN yang dia itu bentuknya esai gitu ya. Nah, kita bahas dari yang paling mudah dulu. Satu reaksi tertentu yang berorder 0 terhadap reaksi A mempunyai nilai K 0,025 meter molar per second. Jika konsentrasi awal A adalah 0,5 molar, maka konsentrasinya saat reaksi berlangsung 15 detik adalah titik. Ini adalah trik. Soalnya kelihatan simpel ya. Diketahui K, diketahui konsentrasi awal A0, ini 0,05, 0,5. Diketahui 0,5. Diketahui K, diketahui A0. A0 itu maksudnya konsentrasi awal ya, 0,5 molar, ini molar per second. Diketahui juga T-nya 15 detik. Udah, ditanya berapa konsentrasi saat reaksi berlangsung, maksudnya berapa konsentrasinya, berarti sisanya A-nya itu berapa. Permasalahannya, kita pakai rumus yang mana? Bisa pakai ini, order 0, bisa pakai order 1, bisa pakai order 2. Tiga-tiga bisa di-apply di masing-masing ini. Cuma pasti hasilnya beda kan? Karena rumusnya beda. Nah, ini triknya di sini. Triknya di mana? Triknya di K. Lihat K-nya. Lihat apanya, jangan lihat angkanya. Lihat satuannya, molar per second. Molar per second ini satuan order apa? Nah, ini kita bisa cek nih. Kita bisa cek. Kita punya satuan order 0 dulu ya. Order 0. Order 0 nih R sama dengan K tadi kan, karena A pangkat 0 ya. Nah, R ini satuannya apa? R itu kan laju. Laju adalah molar per second. Berarti kalau ini molar per second, berarti ini K-nya harus molar per second juga. Nggak bisa R-nya molar per second, S-nya misalnya K-nya molar pangkat 2 per second. Nggak mungkin kan? Berarti K-nya molar per second. Berarti apa? Berarti satuan K-nya itu pasti bla 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 molar per second. Kalau order 1 gimana? Order 1 R sama dengan K kali A. Ini aku buat lapisan gitu ya. Nah, R sama K kali A. R itu adalah molar per second kan? Tadi satuannya. K yang kita pengen tahu berapa satuannya. A itu apa? A itu molar kan? Satuannya. Nah, berarti gimana? Bawa ke sini, coret. Kita dapat K-nya ini adalah
1 per S atau S pangkat min 1. Biasanya dibilang K adalah 0,5 per second. Nah, ini artinya adalah order 1. Gitu. Nah, kalau order 2 gimana? Order 2. Berarti R sama dengan K kali A pangkat 2. R tadi molar per second. K yang kita cari satuannya berapa? Ini molar pangkat 2. Coret-coret. Bawa ke sini. Berarti K ini sama dengan titik-titik M pangkat min 1, S pangkat min 1. Atau per M kali S. Misalnya 0,5 M kali per M kali S gitu. Nah, ini ya. Triknya di situ. Nah, tadi di sini kita lihat apa? Molar per second. Berarti adalah satuan dari order 1. Order 0. Gitu. Nah, makanya kita bisa pakai rumus order 0. Order 0 adalah A min A0 sama dengan min K kali T. A-nya tadi yang kita pengen tahu. Min A0, A0 0,5 sama dengan min K 0,025 kali T-nya 15. Dapat nilai A sama dengan, kita hitung dulu sebentar. Oke, kita hitung dapat min 0,025 kali 15 bagi kali 15 tambah 0,5 ya. Oke. Dapat hasilnya 0,125 molar gitu. Masuk akal ya, karena pasti A ini tuh pasti lebih dikit daripada mula-mula A0. 0,125 pasti lebih kecil daripada 0,5. Jadi jawabannya 0,125. Kita lanjut ke soal nomor 2, dekomposisi penguraian. Oh iya, di sini aku lupa salah lihat ya. Satu reaksi berorder 0 ya. Di sini diketahui ya, Di sini diketahui berorder 0. Nah, di soal nomor 2 ini yang aku maksud. Dekomposisi etana menjadi 2 radikal metil merupakan reaksi berorder 1. Oh, ini masih diketahui ya. Dengan harga konstanta laju reaksi. Nah, kita bisa lihat di sini 5,5 kali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun ini nggak dikasih tahu, kalian harus sudah bisa tebak ini maksudnya adalah reaksi order berapa. Tanpa dikasih tahu nilai dari ordernya. Gitu ya. Nah, itu tadi trikku aja. Cuma pasti akan ada soal kayak gitu nanti kalau kalian lihat. Nah, aku bakal jelasin yang soal nomor 2 dulu. Nah, waktu paro dari reaksinya dinyatakan dalam menit adalah detik. Nah, jadi ditanya waktu paro ya. Waktu paro itu adalah T setengah. Ingat kalau misalnya order 1 tadi apa? Ln 2 per K. Nah, ini untungnya pakai itu ya. Pakai rumus ini ya. Jadi lebih cepat aja. Daripada kalian tadi pakai ln A min ln A0. Nah, ini bakal ribet lagi. Langsung pakai ln 2 per K lebih cepat. Jadi kita punya ln 2 per 5,5 kali 10 pangkat min 4. Ln 2 per 5,5 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya adalah 1260 second tapi ya. Ternyata adalah dalam menit. Berarti kita bagi sama 60. Dapat hasilnya 21 menit. Kita lanjut ke soal nomor 3, reaksi HCl H2 per Cl2 mempunyai konstanta laju 3 kali 10 pangkat min 3 M pangkat min 1 menit pangkat min 1. Tentukan order. Nah, ini penting. Ini yang tadi aku bahas tadi. Tentukan order, tapi kita ketahui nih. Cuma kita tahu nilai dari konstanta doang. Kita tidak apa? Lihat dari satuannya. M pangkat min 1 menit pangkat min 1. Berarti order 2. Gitu ya. Kalau masih bingung order 2 tadi bisa lihat di atas saja nanti. Kalian coba ulang-ulang tadi. Kalau M pangkat min 1, S pangkat min 1 itu adalah order 2. Nah, setelah 2 menit HCl yang bereaksi adalah 0,01 molar. Nah, tentukan HCl awal. Yang ketahui A-nya berapa yang pada saat 2 menit. Sekarang ditanya adalah HCl mula-mula. Nah, kita bisa cek aja langsung A min order 2 ya. Order 2 berarti seper A. Seper A min seper A0 sama dengan min K kali sama dengan K kali T, nggak isi min ya, sorry. Kalau order 2 nggak isi min. Order 0 sama order 1 isi min. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 kali T. T-nya adalah 2 menit. Nah, di sini kenapa aku nggak ubah ke itu ya? Aku nggak ubah ke dalam second. Kenapa? Karena sini udah ketahui menit. Jadi kalau udah tahu menit nggak usah diubah ke second gitu.
Nah, 1/A, A yang tadi kita ketahui 0,01. Nah, udah dapat semua, tinggal dari A0. Kalau misalnya ordernya ini dalam bentuk second, nah ini baru kalian harus ubah ke menit gitu. 2 menit berarti 120 second gitu. Tapi karena sini udah menit, harus sini menit aja nggak apa. Yang penting sesuai aja sih. Jadi 3,3 kali 10 paham 3 kali 2. Terus kita kurangi sama 0,01 kali min 1. Kita dapat nilainya adalah 3 kali 10 paham 3 kali 2. Ini hasilnya adalah 6 kali 10 paham 3. 1/0,01 min 1/A0 sama dengan 6 kali 10 paham 3. Terus ini kita kurangi sama 1/0,01. Terus kali min 1. Terus 1 bagi answer. Ya, kita dapat nilainya emang agak itu ya, 0,01000006 gitu. Jadi ini hasilnya 0,101006. Yang penting berarti dia ini kurang lama ya. Perlu lebih lama lagi menitnya. Mungkin 200 menit, 300 menit gitu. Karena kalau 2 menit itu dia masih sedikit yang terurai. Maksudnya masih sedikit yang terdekomposisi. Dari 0,0106 cuma sampai 0,01 doang. Gitu. Berarti yang terurai cuma segini doang gitu. Nah, ini berarti masih perlu waktu lebih lama lagi. Tapi selama angkanya lebih gede, karena konsentrasi awal pasti harus lebih gede daripada konsentrasi yang setelah 2 menit, maka ini masuk akal, masih masuk akal gitu ya. Nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Karbon 14 merupakan isotop dari karbon yang bersifat radioaktif, sering digunakan untuk penentuan umur dalam bidang arkeologi, geologi, dan sebagainya. Waktu paronya adalah 5-730 tahun. C14 ini, karbon 14 akan menurun dengan memancarkan sinar beta. Nah, C14 dihasilkan dari nitrogen di atmosfer di bawah pengaruh sinar kosmis. C14 dapat masuk ke dalam organisme melalui proses penanam makanan. Kandungan radiokarbon pada organisme yang masih hidup konstan sekitar 230 becquerel per kilogram karbon. Oke, ini kita pakai becquerel ya. Sebenarnya aku mau jelasin aja becquerel, tapi aku bakal jelasin becquerel nanti setelah kita bahas ini. Nanti aku bakal bahas ini, analisis becquerel dalam perhitungan. Cuma nomor 4 ini aku bakal skip dulu. Nanti setelah kita bahas nomor 5, 6, sama 7, ini kita bahas sampai nomor 8 nih. Nanti aku baru bakal balik ke atas. Soalnya aku takut nanti analisis kalian kayak belum matang banget di laju reaksi, terus tiba-tiba pindah ke becquerel. Jadi aku bakal skip dulu nomor 4 ini, nanti kita bakal balik ke nomor 4. Kita bahas nomor 5 dulu. Pada suhu kamar 30 derajat Celcius, teratas SO2Cl2 dapat terdisosiasi menjadi gas SO2 dan Cl2. Dan untuk mengamati laju reaksinya ke dalam wadah, dimasukkan gas SO2Cl2. Laju pengurangan gas SO2Cl2 tersebut diamati dengan mengukur perubahan tekanan dalam wadah pada periode waktu tertentu. Diperoleh di atas sebagai berikut. Nah, terus bla 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 bla. Berdasarkan di atas, jawab pertanyaan berikut. A. Tuliskan reaksi disosiasi SO2Cl2. Oke. Jadi SO2Cl2 jadi SO2Cl2 berarti tinggal SO2Cl2 menjadi SO2 plus Cl2. Nanti kalian tambahnya fase gas. Tentukan tekanan parsial SO2Cl2 setelah 60, 120, 180. Berarti maksudnya berapa sih SO2Cl2 sisa gitu, maksudnya pada saat 60, 120, 180. Jawabannya kenapa bukan ini? Karena ini adalah tekanan total. Ini adalah P total. P total artinya apa? Berarti ini tambah ini tambah ini. Bukan SO2Cl2 doang. Gitu. Yang tanya di sini adalah SO2Cl2 nya aja. Berapa gitu pada saat 60, 120, 180. Nah, clue-nya itu kita bisa dapat tadi ini. Pada waktu 0 detik. Pada waktu 0 detik tuh yang muncul siapa aja? Yang ada di dalam reaksi. SO2Cl2 doang. Kenapa? Karena pada saat waktu 0 detik cuma ada reaktan, belum terbentuk produk. Ya kan? Ini kan adalah waktu reaksi. Waktu reaksi pada saat
berjalan itu adalah waktunya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau pada waktu 0 berarti belum ada reaksi. Kalau belum ada reaksi berarti masih tersisa SO2 Cl2 doang, full gitu. Jadi tekanan total di sini ini adalah P dari SO2 Cl2 mula-mula. Gitu. Ini triknya di situ. Nah, dari sini kita bisa cek nih. Aku buat dulu. Jadi kayak gini. Ini tadi adalah 1384 kPa. Kita pakai ini min X. Ini pasti hasilnya X, ini X karena koefisiennya sama. 138 min X, X, X. Gitu. Nah, pada saat waktu 60 detik, totalnya adalah 2076. Berarti P total ada rumusnya adalah 138 min X plus X plus X. Ya, min X plus X plus X. Berarti sama dengan 1384 plus X. Gitu. Nah, pada saat T 60 detik, T 60 second, maka 2076 sama dengan 1384 plus X. Itu kan? Maka nilai X adalah 2076 kurang 1384. Sama dengan 692. Itu. Ini satu. Terus pada saat dia 120, X-nya apa? Oh ya, X ini baru ini ya. Baru PSO2 sama PCl2. Yang tadi apa adalah PSO2Cl2. SO2Cl2 itu bukan X, tapi 1384 min X. Aduh, sorry, 1384 min X. Berarti PSO2Cl2 sama dengan 1384 min 692. Berapa? 1384 min 692 sama dengan 692. Gitu. Nah, dengan cara yang sama pakai juga di T120. 120 berarti gimana? 120 berapa? P totalnya 2422. Berarti 2422 sama dengan 1384 plus X. Ya kan? Dari rumus P total kan ini. Berarti X sama dengan 2422 kurang 1384. Dapat hasilnya adalah 1038 X nih. X-nya apa? SO2 sama Cl2. Ini adalah PSO2Cl2 kan? Tekanan parsial dari SO2Cl2. Berarti sama lagi 1384 min 1038. Berapa hasilnya? 346 gitu. Nah, masuk akal nggak? Masuk akal. Karena semakin lama reaksi berlangsung terus-menerus, maka seharusnya reaktannya semakin berkurang kan? Dari awalnya 1384 pada saat 0, 60 detik jadi 692, 120 detik jadi 346. Berarti ini masuk akal. Berarti jawaban kalian bisa aja bener gitu ya, istilahnya. Jadi ini salah satu trik yang aku pakai dalam OSN ya. Aku selalu coba melogikakannya ke dalam bayanganku gitu istilahnya. Kita buat bayangan di dalam otak kalau misalnya ini nih angkanya mungkin nggak ya? Karena kimia ini kan kita ilmunya nggak pasti ya. Maksudnya dalam artian angkanya itu bisa kayak 2,7 kali 10 pangkat min 13. Nah, awal emang agak aneh kan angkanya, tapi masuk akal nggak? Nah itu. Coba kita lihat dari berbagai aspek misalnya. Pada saat ini kan berarti kita lihat dari aspek laju reaksi gitu. Kalau reaktan, kira-kira sifatnya gimana ya? Semakin lama reaksi berlangsung, pasti semakin sedikit. Nah itu trik yang aku dapat selama OSN dan berguna banget. Karena kalau misalnya kalian blunder itu dalam artian kalian nggak teliti dengan jawaban kalian, dengan perhitungan kalian, tiba-tiba dapat angka yang sangat jelek gitu misalnya. Atau angka yang seharusnya nggak kayak gini. Nah ini penting banget, kalian bisa ulang gitu. Biasanya orang nggak sadar, terus kayak dimasuk-masukin aja angkanya, oh oke, masuk segini. Dan nanti bakal mengurangi poinnya karena salah gitu kan. Jadi penting banget untuk setidaknya melogikakan kira-kira jawabannya benar atau enggak gitu. Nah kita lanjut aja ya ke T180. Berarti 2592 sama dengan 1384 min X. Plus X ya. Berarti X-nya sama dengan 2592 kurang 1384. Sama dengan 1208. Berarti P dari SO2Cl2 adalah 1384 min 1208. Dapat hasilnya adalah 176. Dapat 3 ya. Pada saat 60 detik 692, pada 120 detik 346, pada saat 140 detik 176. Tentukan persentase gas SO2Cl2 yang terurai pada saat 180 detik.
Berarti pada 180 detik berapa yang terurai? Berarti dari angka 2184 kan belum mulai ya. 180 sisa 176. Nah, berarti ini berapa ya? Berarti 1384 kurang 176. Dapat 1208. Berarti yang terurai itulah 1208. Persentasenya berapa? Berarti 1208 per 1384 kali 100%. Dapat hasilnya adalah 87,28%. Nah, gitu cara jawab soal nomor A ya. Kita lanjut ke soal B. Berdasarkan data dan perhitungan yang peroleh, tentukan waktu paruh dari SO2 Cl2. Nah, waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan agar reaksi itu berlangsung di setengahnya. Nah, cara gampangnya itu kita bisa, ini kebetulan ada itu ya, ada triknya ya. Karena sini angkanya bagus nih. Ini sengaja kayaknya soalnya. Soalnya ada angka yang bagus. Nah, kalau kalian nggak dari 1384 biar jadi setengah, itu berapa? Berarti 138 bagi 2 aja. Bagi 2, ini hasilnya 692. Berarti kapan 692 SO2 Cl2-nya? Pada saat 60 detik. Gitu. Kesannya emang nggak ada clue apa-apa ya, nggak ada rumus apa-apa gitu. Bukan pakai rumus, karena kenapa? Kita nggak tahu ini order berapa kalau pakai rumus. Nah, berarti caranya kita coba lihat nih. Ada kira-kira yang angkanya itu pas dengan 692. Itu pada saat 60 detik. Jadi jawabannya adalah 60 second. Nah, kita langsung ke inti. Tentukan order reaksi dari disosiasi gas SO2 Cl2. Nah, ini intinya ya, dari laju reaksi terintegrasi. Intinya adalah kita pakai apa? Regresi linier. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu, regresi linier adalah mungkin kalian udah pernah belajar tentang ini ya, tentang persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus misalnya kita punya Y sama dengan BX plus A. Ini ya. Nah, kita tuh berusaha ngebuat ini jadi mirip kayak gini. Rumus-rumusnya. Oke, aku jelasin. Pertama, regresi linier itu tujuannya untuk membuat suatu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus umumnya rumusnya apa? Y sama dengan BX plus A. Kayak gini. Dilambangkan misalnya kayak gini. Misalnya gitu ya. Atau gini deh. Nah, kayak gini. Ini Y sama BX plus A. Nah, gimana cara kita ngebuat rumus ini? Nah, caranya itu kita pakai regresi linier. Regresi linier itu pertama kita harus tahu nilai X sama Y. Kita harus punya data X sama Y. Punya data X sama dengan Y. Jadi misalnya aku punya X sama dengan 1, dapat kita hasilnya Y sama dengan 2. X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Atau gini deh. Oke. X sama dengan 1, Y sama dengan 3. X sama dengan 2, Y sama dengan berapa berarti ya? Ini 5. X sama dengan 3, berarti Y sama dengan 7. X sama dengan 4, ini Y sama dengan 9, dan seterusnya. Nah ini, dari sini, kita coba buat rumus persamaan garis linier. Cara ngebuat ini, kita ubah ke sini. Caranya gimana? Kita pakai regresi linier. Ini namanya regresi linier. Nah, kalau kalian belum kebetulan angkanya gampang ya. Jadi kita bisa aku sengaja buat polanya, yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Kalau kalian enggak, ini Y sama dengan 2X plus 1. Kalian coba terapin X 1. Berarti kalau X 1 2 kali 1 tambah 1 3. Kalau X nya 2 kali 2 4 tambah 1 5, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan gampang nih, Kalau kayak tadi gimana angkanya? So 384, 692, 346. Nah, ini ribet kan? Nah, makanya regresi linier itu tujuannya untuk itu. Jadi kita dari angka-angka ini, dari data, kita bisa buat ininya. Rumus persamaannya. Kita dapat apa sih? Kita dapat nilai B sama A. Jadi dari regresi linier, yang cuma dari data X sama Y, kita bisa dapat nilai B sama A. B sama A itu nanti bisa menentukan persamaan garis linier tadi. Gitu. Nah, itu istilahnya itu ya. Dasarnya gitu ya. Nah, terus kita harus manipulasi berarti. Manipulasinya apa? Kita ubah bentuk-bentuk ini. Kan kita punya 3 rumus nih.
kita ubah ke sini. Kita ubah bentuknya mirip kayak gini. Nah, caranya gimana? Nah, umumnya kimiawan tuh kayak gini. Kimia-kimiawan pada zaman dulu tuh buatnya kayak gini. A min A0 ini kita bawa ke sini. Set. Gitu. Kita pindahkan ke kanan. Jadi gimana? A sama dengan min K kali T plus A0. Ini untuk order 0. Lihat, ada polanya nggak? Ada polanya. Y sama dengan B, ini untuk min K, X, ini untuk T, plus A. Ingat tadi aku bilang apa? Kalau register linear perlu data apa? Perlu data X dan perlu data Y. Ada nggak data X sama Y? X adalah waktunya. Waktunya ada 0, 60, 120, 180. X apa? T tadi. Udah dapat nilai X. Sekarang nilai Y. Ada nggak nilai Y? Ada. C aja. Kalau Y berarti adalah A sisa ya. Konsentrasi A setelah waktu sekian gitu. Nah, Y di sini ada juga. Yang mana? Ini tadi. 692, 346, 176. Dapat nilai X, dapat nilai Y. Artinya apa? Dapat kita regresikan. Dapat kita regresikan, dapat nilai A, dapat nilai B. Gitu. Gitu ya. Dan ini kita coba tiga-tiganya. Ke order 0, ini 1. Terus kita coba ke order 1 juga. Order 1 berarti gimana? Kalau order 1 berarti sebentar ya. Kalau order 1 berarti len A. Ini kita bawa ke kanan gitu ya. Jadinya len A sama dengan min K kali T plus len A0. Berarti ini Y, ini B, ini X, ini plus A. Dapat nilai data T, dapat nilai len A. Len A sama aja ya. Kan A, diketahui A. Tinggal kita lenkan aja. Len dari 692. Len dari, apa tadi? 692. Len dari 346. Len dari 176. Jadi sama aja. Datanya diketahui. Gitu. Data Y ini diketahui. Nah, sekarang ke order 2. Order 2 itu berarti gimana order 2? Kita bawa aja kan lagi 1 per A sama dengan K kali T 1 plus 1 per A0. Ini Y, ini B, ini X, ini plus A. Berarti T nya sama dengan X, Y nya sama 1 per A. 1 per A sama aja ya, kayak A ya, 1 per A ya. Karena kan tinggal diseparkan aja. Berarti datanya tetap ada. Kita bisa cari nilainya. Nah, kita coba tiga-tiganya regresiin. Lalu, cara tahu mana yang paling bagus antara tiga itu, kita nilai dari R kuadrat. Nah, R kuadrat ini yang penting. R kuadrat dari regresi linear itu harus sama dengan 1. Jadi, yang paling mendekati 1 berarti itu ordernya. Itu ordernya. Cluenya di situ doang. Yang paling mendekati 1 itu ordernya. Gitu. Nah, jadi dapat deh hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi kita coba tiga-tiganya. Oke. Kita coba dulu yang ini. Pertama, kita punya kita buat dulu urutannya. Ini adalah P SO2Cl2. Ini T. T-nya itu ya 0, 60, 120, 180. Tadi ini 1384. Ini 692. Terus ada 346, ada 176. Oke. Cara cobanya gimana? Kita coba dari order 0 dulu ya. Order 0. Nah, regresi linear itu pakai kalkulator. Harus pakai kalkulator. Caranya kita pencet mode. Ingat harus kalkulator saintifik ya. Di sini sih paling umumnya orang-orang Olimpiade Kimia itu pasti pakai FX991. Bebas mau FX991 ID boleh, yang Indonesia atau mau pakai Inggris juga boleh. Umum sih FX991
itu dia bisa lebih bagus lah istilahnya ya. Nanti ada juga yang tipe FX kayak 3 berapa gitu pokoknya. Itu regresi sendiri lebih ribet. Jadi usahain, aku sih seringnya pakai 991 ya, karena ini paling umum dipakai juga di Olimpiade gitu. Nah, pertama pencet mode, habis pencet mode pencet 3 itu ada statistik. Nah, setelah itu kita pencet 2. 2 itu adalah persamaan garis lurus linear yang biasa. Y sama dengan BX plus A tuh, atau di situ mungkin munculnya A plus BX-nya. Nah, gitu. Lalu dapat nilai X sama Y kan. Di situ ada tabel X sama Y. Kita masukin aja. Yang X yang mana? X itu adalah yang ini ya. Yang T ya, tadi ya. Kan tadi kalau order 0, X itu T-nya. Berarti ini Y. Gitu. Nah, masukin aja. X-nya itu adalah, oh ya, yang ini penting buat inget, 0 itu nggak dimasukin ya. X sama dengan 0 tidak dimasukin. Yang dimasukin adalah 60, 120, 180. Jadi awal-awal, mula-mula itu nggak dimasukin. Jadi kita langsung aja loncat ke 60, terus 120, 180. Nanti kalian bisa geser-geser, kalian bisa isi data-datanya, nanti masukin 60 itu 692 Y-nya, terus 120, 346, 180, 176. Nah, ini gampang ya. Kenapa? Karena kita nggak ada ubah-ubah. Kita langsung pakai nilai A sebagai dan X sebagai T. Tanpa kita ubah ke len, tanpa kita ubah ke 1 seper gitu ya. Nah, bisa pencet apa? Habis itu pencet AC. AC itu yang mati itu, yang paling kanan tuh. Yang kanan terus tengah AC. Nah, habis itu pencet shift paling pojok kiri atas. Terus pencet 1. Itu statistik. Ada tulisan statistik, itu pencet 1. Terus pencet 5. 5 itu regresi, rek. Lalu pencet 3. Kita nyari rek kuadrat, 3. Nah, 3 ini kita pencet kuadrat. Kan muncul R tuh. Nah, pencet X kuadrat. Dalam artian kita pengen kuadratin gitu lah. Kayak kalian kuadratin angka biasa gitu. Pencet X kuadrat, terus pencet Enter atau sama dengan. Nah, di sini aku dapat nilai R kuadrat adalah 0,96. 963 deh. 927 gitu ya. Nah, ini order 0. Sekarang kita coba order 1. Kita sama juga dari R kuadrat. Bedanya apa? Bedanya adalah kita pakai len. Ingat, datanya kita harus ubah. Karena Y di sini adalah len. T ini sama nggak? T ini sama. Karena T ini pakai X ya. X yang normal. 60, 120, 180. Bedanya kita Y ini kita ubah ke len. Berarti dari 692 kita ubah ke len 692, len 346, dan 176. Terus pencet AC lagi, pencet shift, pencet 1 statistik, pencet 5 regresi, pencet 3 R, terus kuadratin. Nah, dapat ternyata angkanya lebih dekat lagi, 0,9999. Nah, kalau kalian nemu kayak gini 999 apa gitu, nah ini pasti jawabannya. Karena ini paling mendekati 1. Tadi ingat apa? R kuadrat yang paling mendekati 1, itulah ordernya. Karena R kuadrat sama 1 adalah order dari garis lurus. Jadi kalau kalian punya garis lurus biasa, kayak gini, nah ini adalah R kuadrat sama 1. Kalau diregresikan. Nah, tapi kalau kalian mau nyoba order 2, boleh aja. Kalian coba aja order 2. Caranya sama. Kita hapus dulu, kita AC semua. Masuk ke mode, masuk ke 3 statistik, masuk ke 2 variabel, terus kita masukin X sama Y-nya, X-nya 60, 120, 180. Nah, di sini kita ubahnya apa? Kita ubah ke seper kan? Seper A. Kita ubah ke 1/692, 1/346, 1/176. Pencet AC, pencet shift, pencet 1, statistik data, pencet 5 regresi, pencet 3 R, kuadratin. Dapat 0,97. Nah, berarti jawabannya adalah order 1. Ya, emang cukup panjang ya. Tapi kalau kalian udah terbiasa, pasti gampang. Intinya R regresi linear kayak gitu. Emang agak ribet sih ya. Jadi kalian di sini bisa dapat, tentukan ordernya adalah order 1. Gitu. Selanjutnya, tentukan tetapkan laju reaksi penggunaan SO2 Ca2 pada suhu kamar. Gitu. Nah, lanjut ke soal yang ini 3.
Tentukan tetapan laju reaksi pengurangan gas SO2 Cl2 pada suhu kamar. Nah, tanya adalah nilai apa nih? Nilai K, gitu kan, tetapannya. Nah, tetapannya gimana? Ya, ini tinggal pakai salah satu aja. Bebas saya mau pakai salah satu yang mana. Mau pakai 692 boleh, 346 boleh, 176 boleh. Misal aku pakai yang 692 ya. Berarti kan len A min len A0, berarti len A-nya adalah min len 692 min len A0 1384 sama dengan min K yang kita cari. T-nya adalah tadi kalau 692 adalah 60 detik ya. Berarti 60. Nah, ini tinggal masukin aja. Berarti 692 dikurang len 1384. Nah, ini kita bagi sama min 60. Dapat hasilnya kayaknya adalah 0,0115. Lanjut ke soal nomor 4, tentukan tekan total dalam wadah setelah periode waktu 200 detik. Berarti tanya adalah T-nya ya, P total ya. Berarti kalau kayak ini tinggal masukin aja. Setelah 200 detik itu gimana? Di sini kita punya len A yang kita nggak tahu berapa tekanan parsial setelah 200 detik. Len A0 yang kita ketahui 1384, min K-nya kita tahu di sini min 0,0 ini. Kali T-nya adalah 200 detik. Udah, dapat A pasti kan. Nah, di sini kita cek. Nanti dapat hasilnya adalah 137,3. 137,3. Nah, masuk akal nggak kira-kira? Ini pertanyaanku masuk akal tidak ya? Ini emang aku sering banget naik ini. Karena ini penting banget. Kira-kira masuk akal tuh nggak? Masuk akal ya? Kenapa 137,3 ini masuk akal? Walaupun angkanya emang agak kayak gini ya. Karena kita lihat sini. Pada saat 180 detik, pada saat di 180 detik, hasilnya adalah 176 kan? Kita udah hitung tadi, 176. Berarti kalau pada saat 200 detik, harusnya lebih dikit daripada 176. Lebih kecil daripada 176. 137 lebih kecil nggak? Lebih kecil. Jadi jawabannya masuk akal. Berarti kemungkinan ini benar gitu, 137. Tapi yang tanya adalah apa? Yang tanya adalah tekan total. P total. P total adalah 1384 plus X kan. Nah, ini kan P dari SO2 Cl2. Berarti 137,3 ini adalah 1384 min X. Nih. 1384 min X. Dapat nilai X sama dengan 1384 min N saya. Dapat 1246,7. Gitu. Nah, berarti P total adalah 1384 plus X 1384 plus 1246,7. Dapat hasilnya adalah 2630,7. Gitu. Lanjut ke soal terakhir. Jika suhu penguraian dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, bagaimana laju penguraian gas SO2 Cl2? Lebih cepat atau lebih lambat? Nah, jadi adalah ini ya, lajunya semakin cepat atau semakin lambat. Nah, di sini kita pakai hukum kinetika aja. Di sini pakai pada saat 30 derajat Celcius segini. Nah, dinaikin jadi 40 derajat Celcius. Logikanya gimana? Kalau misalnya semakin cepat, berarti energi kinetika di dalam reaksinya semakin cepat. Kalau semakin cepat, berarti laju semakin cepat juga. Gitu. Jadi, kalau kalian belum tahu, kalau misalnya kita punya wadah gitu, kita punya gas, nah kita cepetin nih, panasin pakai api. Nah, ini bakal cepat ya. Dia bakal tumbukan. Nah, istilahnya tumbukan ya. Frekuensi tumbukan antara masing-masing gas semakin cepat karena suhunya dikuatin. Suhu dikuatin meningkatkan energi kinetik dalam masing-masing reaktan, dan pada saat energinya semakin kuat, maka molekul-molekulnya semakin bertumbukan semakin cepat, frekuensi tumbukan semakin cepat. Dalam artian reaksi semakin cepat berlangsung. Jadi jawabannya lebih cepat. Nah, ini kalau salah soal OSP atau OSN tahun-tahun lama gitu ya pokoknya. Ini soal nomor 5 gitu ya. Ini mengenai full tentang laju reaksi terintegrasi. Kita lanjut bahas soal nomor 7 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Reaksi penguraian di methyl ether mengikuti bersama berikut.
Jadi kita punya diameter sini jadi terurai dia. Nah, pada temperatur 450 derajat Celcius, tetapkan laju reaksi K itu orde pertama sebesar 3,2 kali 10⁴. Nah, reaksi ini dilakukan dalam wadah tertutup dengan volume tetap. Asumsikan semua gas adalah ideal. Nah, tentukan persamaan laju berkurangnya di metil ether berdasarkan hukum laju reaksi terintegrasi. Nah, oke. Nah, jadi untuk soal ini kita bisa, jadi sebenarnya hukum laju terintegrasi itu ada satu bentuk persamaan laju ya. Jadi kan kita bisa di sini kalau misalnya R itu sama dengan K kali CH3 2O gini ya. Sorry, konsentrasi dari CH3 2O. Nah, R ini kita bisa definisikan. R ini kita bisa definisikan sebagai reaktan, perubahan reaktan per waktu, atau bisa juga perubahan baru per waktu. Contoh, kalau di sini kita mau membuat sebuah perubahan reaktan per waktu, maka kita bisa definisikan sebagai min dari D. D ini adalah perubahan dalam skala kecil CH3 2O per T per DT. Ini perubahan waktu. Kenapa min? Karena reaktan pasti berkurang kan. Nah, ini akan sama dengan laju pembentukan produk. Di sini D dari CH4 per DT sama dengan H2 juga. D perubahan dari H2 per waktu. Sama dengan perubahan dari CO juga per waktu. Gitu. D dari CO per DT. Nah, ini jadi kita bisa buat biasanya sih karena di sini perubahan laju berkurang di metil ether, maka kita pakai ini aja. Gitu. Jadi kita masukin ini ke sini sehingga kita dapat min dari DCH3 2O per DT sama dengan K, karena ini order 1 ya tadi ya, order pertama, kali CH3 2O. Itu yang A ya. Lanjut yang B. Pada awal reaksi hanya terdapat di metil ether yang tekanannya 0,35 atm. Berarti ini adalah A0 istilahnya. Setelah reaksi berlangsung 8 menit, itu tekanan parsial di metil ether. Nah, jadi adalah tekanan parsial. Berarti di sini kita pakai aja rumus Ln. Karena kan ini order 1. Ln A yang ditanya parsialnya min ln A0 0,35 sama dengan min K kali T. Nah, K-nya adalah 3,2 kali 10⁴ kali T-nya adalah 8 menit. Nah, ini ingat, ini S, second. Ini 8 menit, maka menitnya kita harus ubah ke second. 8 menit berarti 8 kali 60. Gitu. Nah, kenapa di sini aku bisa pakai tekanan langsung? Gitu. Kenapa bisa pakai tekanan langsung? Kenapa aku kan di sini kan rumusnya ln konsentrasi A ya. Ln A min ln A0 itu kan pakai konsentrasi. Di sini kita bisa lihat. Ini. Kan di kotak ini kan namanya konsentrasi. Nah, ini ada order 1 ini punya sebuah kekhususan ya. Karena di sini dia pakai ln. Kok bisa gitu? Kalau di order 1 kita punya ln A min ln B, ini akan sama dengan ln A per B. Ini adalah hal yang tidak bisa dipakai di order lain. Order 0, kita nggak bisa ubah A min A0 jadi A per A0. Nggak bisa ya. Satunya pengurangan, satunya pembagian. Tapi karena sini ln, ini mirip kayak logaritma. Logaritma sifatnya juga sama kayak gini. Dia bisa jadi A per B. Akibatnya apa? Kalau misalnya kita pakai konsentrasi, misalnya ini ln molar, min ln molar, ini akan sama dengan molar per molar. Misalnya 1 molar, ini 2 molar, 1 per 2. Pada akhirnya, satuan itu bakal dicoret. Jadi satuan itu nggak ada, satuannya bebas gitu. Mau tekanan juga sama. Kalau tekanan juga sama, ln 1 atm, min ln 2 atm. Sama dengan ln 1 atm per 2 atm. Pada akhirnya apa? Satuan nggak berpengaruh, karena bakal dicoret di sini. Jadi, order 1 ini satu-satunya order yang bisa pakai tekanan.
Kenapa? Karena satuan di sini dia bisa dicoret. Jadi nggak ada pengaruhnya satuan terhadap lajunya gitu. Jadi kita bisa pakai tekanan langsung untuk soal nomor 7. Nah, dari sini kita bakal cek dulu ya, min 3,2 kali 10 pangkat min 4 kali 8 kali 60. Ini tambah len 0,3. Nah, dapat nilai A-nya adalah 0,3. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena pasti jumlahnya lebih kecil dong. Karena kan ini tekanan parsial setelah 8 menit. Setelah dari 0,35 atm ini dia beraksi 8 menit, pasti akan menjadi lebih kecil. Karena terdisosiasi. Nah, makanya 0,3 atm ini adalah jawabannya. Mungkin aja benar, tapi pasti benar sih. Itu tuh kan dalam hal tersebut. Nah, ini tinggal pakai ini aja. Pakai reaksi biasa. Kan jadi CH4 plus H2 plus CO. Pada saat 8 menit, di sini dia 0,35, jadi 0,3. Berarti apa? Minus 0,05 ya? Ya, minus 0,05 berarti 0,05, 0,05, 0,05. 0,05, 0,05, 0,05. Tekanan di dalam wadah berarti apa? Tekanan total. Semuanya. Berarti 0,3 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 berarti sama dengan 0,45 atm. Gitu. Lanjut ke D. Jika waktu paruh T setengah reaksi order pertama tersebut pada temperatur 500 derajat adalah 25 menit, maka tentukanlah nilai tetapan laju reaksi pada temperatur 500 derajat Celcius. Tetapannya nilai K. Nah, ini tinggal langsung pakai Len 2 per K ya. Len 2 per K sama dengan T setengah. Nah, berarti T setengah sama Len 2 per K-nya ditanya. T setengahnya adalah 25 menit ya. 25 menit ini kita ubah ke second. Kalikan sama 60. Ya udah, berarti K-nya sama dengan Len 2 per 25 kali 60. Dapat hasilnya adalah 4,62 kali 10 pangkat min 4. Nah, tentukan energi aktivasi. Nah, ini adalah satu rumus baru ya. Ini aku bakal kasih tahu satu rumus baru. Jadi, ketika kita punya energi aktivasi, oke, ini pakai persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius itu gimana? Syaratnya ada dua doang. Diketahui kedua temperatur dan masing-masingnya diketahui kedua konstantannya. Jadi misalnya pada saat temperatur 450 Celcius di sini T1 diketahui nilai K-nya. Pada saat T2 diketahui nilai K-nya, diketahui ini dari nilai tadi Len 2-nya tadi. Pakai nilai T setengah dapat K-nya. Jadi syaratnya itu aja. Kita punya dua temperatur dan masing-masingnya itu punya tetapan konstantannya masing-masing. Gitu. Rumusnya gimana? Len K2 per K1 sama dengan min EA per R kali 1 per T2 min 1 per T1. K2, K1 nya bebas. Yang penting konsisten aja. Kalau misalnya K2 nya 450, pakai kalau misalnya T2 nya 450, maka K2 nya 3,2 kali 10 per 4. Kalau misalnya T2 nya 500, maka K2 nya 4,62 kali 10 per 4. Yang penting konsisten aja. Masukin aja Len. Di sini aku anggap 450 itu yang K2 ya. Berarti ini 4,62 kali 10 per 4. Oh ya, pertama ini R-nya harus 8,314 dan T-nya harus Kelvin. Gitu. Bukan Celsius. Jadi min EA per 8,314. Kenapa 8,314? Karena sini kita pakai EA. EA itu apa? EA itu energi aktivasi. Energi aktivasi satuannya pasti joule, karena satuan dari energi adalah joule. Jadi kita pakai R yang ada joule-nya, yaitu 8,314. Kalau pakai yang 0,082 kan nggak pakai joule ya, itu pakai ATM. Kali 1 per T2-nya berarti tadi 450 ya. Nah, 450 ini derajat Celcius. Nah, kita harus ubah ke Kelvin. Berarti kita tambahkan dengan 273. 450 tambah 273.
1 per 723 min 1 per berapa nih ya? 500 tambah 73. 73. Tinggal masukin EA-nya bakal dapet, sebentar aku hitung dulu. Oke, dapat hasilnya adalah 34.148 Joule atau 34,148 kilojoule. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di dalam wadah tertutup pada suhu 298 derajat Celcius terjadi dekomposisi azometan menjadi sebagai sesuai reaksi berikut. Berarti ini nitrogen plus etana. Pada 298 dilakukan pengamatan laju dekomposisi untuk mengamati perubahan tekanan total ya. Tekanan total campuran gas-gas tersebut pada periode waktu tertentu. Diperoleh data tertera pada tabel berikut. Buktikan bahwa proses reaksi dekomposisi azometan adalah reaksi order 1. Nah, buktikan. Kalau buktikan, ini udah jelas ini adalah regresi linier. Jadi regresi liniernya menghasilkan R order 1. Berarti R kuadrat dari order 1 ini pasti dia mendekati 1 gitu misalnya. Atau 0,999 gitu. Nah, kita buktikan. Berarti kita harus kasih datanya. Oke, di sini kita punya T. T-nya udah, berarti ini X, ini Y. Order 1 berarti apa? Ln A sama dengan min K kali T plus ln A0. Y sama dengan BX plus A. X-nya diketahui menitnya. Nah, P-nya kita ubah. Sekarang kita buat X sama Y ya. Nah, nanti jadi 10. Oh, ini udah ada sih di sini. Ini X, ini Y. Oh, sebelum itu Y ini bukan Y ya, sorry ya. Kenapa? Karena Y ini harusnya adalah A. Nilai dari A. A itu adalah tekanan parsial. Sedangkan di sini adalah tekanan total. Gitu. Ini tekanan total. Jadi ini bukan Y. Gitu. Nah, kita cari Y dulu. Gimana cara cari Y-nya? Kalau tadi, triknya apa? Kalau masih ingat. Triknya adalah ini. Pada waktu 0 detik, berarti adalah semuanya reaktan. Gitu. Tapi di sini nggak ada triknya nih. Ini nggak ada 0 detik. Nggak ada 0 detik kan? Lihat. Mulai dari 10. Kita nggak bisa tentuin berapa mula-mula. Kan kita perlu ini. Ini aku bilang ya, azo lah ya gitu. Azometan. Dia jadi C2H6 sama N2. Jadi C2H6 plus N2. Oke, kita tahu nih. Di sini 491,9. Tapi dia nggak ketahui mula-mulanya. Gimana? Karena kan nggak tahu berapa pada saat 0. Ini trik yang kedua. Kalau tadi trik yang pertama kita dari 0 dapat mula-mula, ini kita dari infinity dapat akhir. Kenapa infinity itu melambangin tekanan akhir? Karena reaksi ini berarti sudah selesai. Maksudnya pada saat waktu tidak terbatas, pada saat waktu ini terus berlangsung, terus lama-lama sekali, tekanannya nggak berubah. Berarti apa? Ketika pada saat waktu infinity itu, reaksinya sudah selesai. Reaksinya udah nggak berjalan lagi. Makanya tekanan tetap nggak ada yang berubah. Jadi ini apa? Ini adalah P akhir. Jadi kalau misalnya kita dapat T mula-mula atau T0, kalau T0 ini melambangkan berarti dia semuanya reaktan tekanannya. Tapi kalau kita dapat T infinity pada saat waktu tak hingga, berarti ini maksudnya adalah P akhir, P campuran. Gitu. Nah, cara tahu terus hubungannya apa? Kalau misalnya kita dapat P campuran nih. Nah, di sini kita bisa lihat P akhirnya adalah 861,6. Misalkan di sini X. Sini min Y, ini Y, ini Y. Berarti X min Y, ini Y, ini Y. Gitu. Terus kita dapat 861,6. Berarti P total itu adalah X plus Y ya, X min Y plus Y plus Y.
berarti sama dengan ekspresi ya. Gitu. Nah, pada saat dia sudah selesai, oh sorry. Pada saat ini rumus biasa ya, rumus biasa x min y plus y. Nah ini kan kayak gini nih, ini rumus p total ya, p total. Nah pada saat aku buat rumus p total sama rumus azo deh. Rumus azo berarti x min y. Rumus p total adalah ini. Nah kayak gini dulu. Nah pada saat dia berakhir, reaksi selesai, berarti kan semua reaktan sudah berpindah menjadi produk, gitu kan? Berarti ini x min x, ini x, gitu kan harusnya ya. Kenapa min x? Karena reaksi sudah habis. Ini tekanan akhir. Tekanan akhir berarti semuanya sudah menjadi produk. Berarti ini habis, ini x. Berarti apa? Berarti 861,6 ini adalah 2x. Karena x tambah x gitu ya. Berarti kita dapat nilai x. X-nya berapa? 861,6 bagi 2. 861,6 bagi 2 ini adalah 430,8. 430,8 nih x itu apa? X itu adalah mula-mula tadi. Nah, jadi kita dapat nilai mula-mulanya. Nah, jadi kita masukin aja ke rumus nih. P total berarti tadi apa? X plus Y berarti 430,8 plus Y. Azonya berarti 430,8 mini. Gitu. Nah, sekarang gimana? Sekarang kita cari ya. Pada saat 10, 21 sama 35 berapa nilai dari azonya gitu. Kan kita dari tekanan parsial ya. Dan A itu adalah parsialnya gitu. Nah, jadi cari pada saat T10 berarti P totalnya 491,9. 491,9 sama dengan 430,8 plus Y. Berarti dapat Y sama dengan 61,1. Terus cari nilai dari azo. Azo adalah 430,8 minus 61,1. Tadi Y kan 61,1. Dapat hasilnya adalah 369,7. Dapat nilai Y-nya pada saat T10 adalah ln 369,7. Lanjut ke T sama dengan 21. Di sini kita cari 548 sama dengan 430,8 plus Y. Maka Y sama dengan 548 kurang 430,8. Dapat hasilnya adalah 117,2. Berarti azonya sama dengan 430,8 minus 117,2. Sama dengan 313,6. Atau ln 313,6. Lanjut ke T sama dengan 35. P total adalah 609. 609 sama dengan 430,8 plus Y. Oke, Y sama dengan 609 kurang 430,8. Sama dengan 178,2. Baru azonya sama dengan 430,8 kurang 178,2. Hasilnya adalah 252,6. Berarti pada saat T sama dengan 35 ln 252,6. Nah, tinggal masukin ke regresi. Caranya masih ingat? Mode, habis mode kita pencet statistik 3, habis itu 2 A plus BX, terus masukin X-nya. Ada 10, 21 sama 35. Masukin ln 369,7, ln 313,6, ln 252,6. AC, terus masukin shift 1 statistik regresi 5, terus masukin 3-nya R, terus masukin N kuadrat. Nah, dapat R kuadrat itu adalah 0,9999917. Nah, jadi cara pembuktian gimana? Masukin R kuadrat sama dengan 0, berapa gitu. Terus cari Y-nya.
Y sama dengan B. Nah, cari B-nya. Cara cari B gimana? Pencet sebentar. Shift. Pencet 1 lagi. Pencet 5 lagi regresi. Cari B. Kan rumusnya Y sama dengan BX plus A. Gitu ya. Cari 2B. Nah, B-nya adalah minus 0,015. BX plus A. Nah, A-nya kita cari lagi. Shift 1, 5 regresi A. Dapat A-nya 6,066. 6,066. Nah, terus buat memastikan, kalian buat aja kayak gini. Sebuah tabel. Ini X ini tadi apa? Waktu ya. Ini len A ini Y-nya. Nah, jadi kalau misalnya dalam matematika, kalau misalnya Y sama dengan X plus A, atau dalam artian sini deh, BX, kan Y sama BX plus A ya. Kalau B-nya positif, itu pasti grafiknya naik ke atas. Tapi kalau B-nya negatif, maka grafiknya turun ke bawah. Gitu. Nah, ini kan tadi minus 0,0152 ya. Jadi buatnya kayak gini. Nah, ini sketsa lah. Nah, dengan 3 ini 100% aku yakin kalian benar. Gitu. Karena kalian sudah membuktikan lewat 3 nih. R kuadrat, terus tulis persamaannya ulang, Y sama dengan BX plus A, cari B plus sama A-nya lewat regresi linear, terus buat grafiknya, sketsa grafik istilahnya gitu ya. Lanjut yang B, hitung nilai ketetapan laju reaksi rata-rata pada 298 derajat Celcius. Nah, ketetapan ya, cari nilai K. Nah, berarti caranya nilai K itu masukin aja ke salah satu. Misal kalian mau masukin ke len yang pertama deh. Len A ini 369,7 min len A0. A0 tadi kita dapat berapa? 430,8 sama dengan min K kali T. T nya 10 menit. 10 menit berarti di sini pakai aja 10 ya. Ya, pakai aja 10. Nanti kalian coba hitung len 369,7 minus len 430,8 bagi min 10. Ya, nanti kalian bakal dapat hasilnya itu K-nya itu adalah 0,05153 gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau ubah ke detik juga boleh. Bisa aja kalian ubah ke detik. Nanti bagi sama 60. Nanti kalian dapat yang detik ya. Tapi kalau misalnya mau yang K-nya doang, yang menit, karena kan di sini nggak ditanya ya, tetapan laju reaksi pada saat second nggak diketahui, jadi kan boleh satuannya menit pangkat min 1. Gitu. Jika waktu paruh senyawa tersebut adalah 320,6 pada 0,9,5 menit, tentukan energi aktivasi. Nah, ini kalian cari lagi kayak tadi rumusnya. Ini kan energi aktivasi ya, diketahui waktu paruh. Nah, tujuannya nyari waktu paruh, tujuan diketahui waktu paruh itu biar kalian nemu K-nya. Kenapa? Karena dari waktu paruh kalian dapat dihubungkan sama K gitu. Dan 2 per K sama T setengah. T setengahnya 9,5 menit. Ini aku pakai menit aja ya, biar sama kayak tadi. Nah, berarti K-nya adalah ln 2 per 9,5. Ln 2 bagi 9,5 sama dengan 0,073. Nah, ini kalian dapat K pada saat 320,6. Ini dapat juga K pada saat pada saat 298. 298 dapat kalian tadi berapa? 0,0153. Nah, ingat kalau udah kayak gini, ya udah tinggal masukin ke persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius tadi masih ingat? Taruh di mana ya? Di sini. Aku bakal hapus yang ini. Jadi ln K2 per K1, di sini aku pakai K2-nya yang 0,053.
per K1-nya 0,073 ini sama dengan min EA per R-nya 8,314 kali 1 per T2 0,053 tadi yang 298 ya. 298 derajat Celcius. Berarti kita ubah ke Kelvin, tambahin sama 273. 1 per 571 minus 1 per yang 320,6 tambah 273 sama dengan 593,6. Nah, kita cari EA-nya. Len 0,0153 per 0,073 kali min 4,314 bagi 1 per 571 min 1 per 593,6. Nah, kalian kalau dapat nilai EA-nya adalah 194,841 Joule atau 194,841 kilojoule. Gitu soal nomor 8 ya. Nah, jadi untuk soal lanjut reaksi dan integrasi pakai energi linear itu kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal lanjut ke ini ya. Ke tadi soal nomor 4 yang terakhir itu. Nah, jadi karbon 14, C14 merupakan isotop dari karbon yang bersifat radioaktif. Oke. Jadi kalau kalian nemu soal radioaktif itu apa sih? Radioaktif itu berhubungan sama peluruhan. Peluruhan itu dalam artian, jadi sebenarnya semua senyawa itu bakal meluruh. Misalnya kayak kayu. Kayu itu dia bakal meluruh sekian lamanya gitu. Kayak fosil itu bakal meluruh sekian lamanya. Nah, waktu peluruhan tuh ada namanya, yaitu satuannya becquerel. Becquerel itu adalah peluruhan per detik. Becquerel itu peluruhan per detik. Nah, kalau kalian nemu soal kayak radioaktif ini, yang dia pakai peluruhan, itu pasti order 1. Ingat aja itu. Kalau misalnya kalian nemu soal radioaktif, itu pasti order 1, karena dia berhubungan dengan peluruhan. Nah, kalian langsung pikirin sama order 1 gitu. Nah, di sini kita ditanya adalah tentukan reaksi pembentukan dan peluruhan C14. Oke. C14 ini akan meluruh dengan memancarkan sinar beta. Jadi, memancarkan sinar beta, oke, di sini aku bakal ajarin beberapa senyawa-senyawa radioaktif ya. Jadi, misalnya kita ada senyawa radioaktif namanya alfa, ada namanya beta. Ini apa sih 0-142? Ini sama kayak hidrogen. Nah, berarti ini nomor atom, nomor masanya juga sama. Jadi dia itu punya nomor massa di atas 4 massanya, nomor atomnya 2. Nah, kalau beta itu dia -1. Lalu di sini kita bakal mengenal istilah namanya neutron. Neutron itu berarti dia cuma punya massa doang, nggak punya proton. Karena ingat ya, di bawah ini kan nomor massa, nomor atom. Nomor atomnya apa? Jumlah proton, ya kan? Kalau ini apa? Ini proton tambah neutron. Berarti kalau kita punya neutron doang, berarti nggak punya proton dong, berarti 0 protonnya. Gitu. Di sini kita juga bakal punya istilah proton, mirip hidrogen ya. Karena protonnya 1, dia nggak punya neutron, dia ada senyawa proton, maka nomor massa juga 1. Gitu. Nah, ini mungkin beberapa. Ada juga gamma itu 0 sama 0 gini. Dan ada beberapa lainnya. Nah, di sini C14 akan meluruh dengan memancarkan sinar beta. Jadi C14 kita punya 14 6 C. Dia meluruh nih memancarkan sinar beta. Beta itu apa? 0-1. Plus apa? Berarti 14 sama dengan 0 plus 14 kan? 0 plus 14 kan 14. Nah, ini juga sama. 6 sama dengan -1 plus berapa? Plus 7 kan dong. Itu kan. 16 sama dengan -1 beta plus 7. Karena -1 tambah 7 sama dengan 6 gitu kan. Nah, jadi peluruhannya itu bakal ngasilin 14 sama 7. Senyawa apa yang punya atom 7? Nomor proton 7. Nitrogen.
Ini adalah reaksi peluruhan. Nah, pembentukan C14 dihasilkan dari nitrogen di atmosfer, berarti 14,7. Di bawah pengaruh sinar kosmis. Nah, sinar kosmis ini banyak ya, bisa proton, bisa neutron. Tapi kita coba cek aja. Kita kan pengen membentuk apa? Pengen membentuk karbon ya, 14 karbon gini. Nah, kalau kayak gini, ini sinar kosmis ini dia berupa proton, kalau nggak proton neutron. Gitu. Proton atau enggak neutron. Jadi kemungkinan besar kita harus pakai dua ini. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa pas membentuk dua ini dari membentuk rangkaian reaksi ini? Berarti di sini di reaktan kita masukin neutron. Gini. Di sini kita masukin proton. Pas hasilnya. 14 tambah 1 15. Di sini 14 tambah 1 juga 15. 7 tambah 0 7. 6 plus 1 juga 7. Jadi pas ya. Nah, ini kita sekarang belajar yang Becquerel, yang benar-benar Becquerel ya. Aktivitas radiokarbon pada satu sampel kain dari piramida di Mesir itu sekitar 480 peluruhan per jam. Nah, 480 peluruhan per jam ini maksudnya ini ya. Ini mirip kayak Becquerel, cuma Becquerel itu per detik. Ini per jam. Nah, jadi kita harus ubah dulu. Jadi 480 peluruhan per jam, ini kita ubah per detik. Berarti kita kalikan, kita bagi sama 3600. Berarti 480 per 3600. Nah, kita dapat peluruhan per detik. Peluruhan per detik tadi aku bilang apa? Namanya apa? Becquerel. Jadi kita bagi 480 per 3600. Dapat hasilnya 0,133 Becquerel. Ini adalah per gram karbon. Nah, di sini kita punya 230 Becquerel per kilogram karbon. Kita ubah ke kilogram. Jadi dari gram ini kita ubah ke kilogram, kita kalikan sama 1000. Dapat hasilnya 133,33 Becquerel per kilogram karbon. Nah, ini udah pas nih. Sama-sama Becquerel, sama-sama kilogram karbon. Sama-sama kilogram karbon. Nah, lalu di sini tanya berapa umur kain tersebut. Nah, ini kita pakai penerapan dari laju reaksi order 1. Jadi ini pentingnya ini ya, laju reaksi ini ya. Jadi ternyata laju reaksi ini kita bisa tahu umur dari suatu kain. Misalnya kita punya kain ini dari zaman kuno banget, dia meluruh, tapi kita bisa lihat nih, kita udah punya sampel kain ini pada saat sekarang ini, kita bisa tahu umurnya hanya dari melihat berapa Becquerelnya gitu. Nah, kita pakai reaksi order 1, berarti ln A min ln A0 sama dengan min K kali T. Nah, di sini diketahui peluruhannya itu segini, 133,33. Ini apa? Ini adalah akhirnya. Ini adalah si A-nya. Nah, ini adalah A0. Masuk akal ya? Aktivitas radiokarbon pada suatu kain dari piramida di Mesir itu sekitar 480. Berarti maksudnya kita punya kain yang baru kita temukan saat ini, dan dia punya aktivitas segitu. Nah, berarti ini maksudnya A-nya gitu. Dan angkanya juga lebih kecil daripada 230. 133,33 ini kan lebih kecil daripada 230 kan. Nah, ini mengartikan bahwa oh ya, berarti mula-mula itu pasti yang gede nih, yang 230 gitu. Nah, ini kita tinggal masukin aja ke rumus ln A 133,33 min ln A0 230 sama dengan min K-nya. K-nya itu pakai, nah, K-nya itu kita pakai ini. Pokoknya ingat aja, kalau nemu waktu paro itu pasti K. Waktu paro itu pasti nanyain K. T setengah sama dengan 5730. Kalau waktu paro ada satu adalah ln 2 per K. Nah, ln 2 per 5730 sama dengan K. Berarti masukin ln 2 bagi 5730. Dapat hasilnya 1,209 atau 1,21 kali 10 pangkat 4.
Berarti 1,21 kali 10 min 4 kali T. Nah, dapat ya. Tinggal edit aja. Berarti ln per 230 bagi min 1,21 bagi 10 pangkat 6. Dapat nilai T-nya adalah 4506 tahun. Gitu. Jadi umurnya ternyata 4560. Lama ya gitu ya. Nah, jadi penting untuk belajar bisa diterapkan ke dalam dunia nyata. Rumus dari reaksi ini. Oke, kita review dikit, recap dikit apa yang udah kita pelajari. Jadi intinya itu di sini, intinya di sini. Kalian harus sudah bisa hafal rumus ke-6 ini. Gitu. Dengan hafal rumus ke-6 ini kalian bisa dapat konsep dasar yang kuat. Jadi kalau order 0, ingat aja order 0 sama order 1 itu pasti ada minnya. Order 0 A min A0 sama dengan min K kali T. Order 1 ln A min A0 sama dengan min K kali T. Waktu paruhnya juga A0 per 2K dan 2 per K. Nah, tapi kalau misalnya order 2, ingat aja order 2 itu pasti ada seper-sepernya. Mau di waktu paruh, mau di lajunya, pasti ada seper. Berarti 1 per A min 1 per A0 sama dengan K kali T, tidak ada min. Itu ingatnya order 2 tidak ada min. Dan kita punya waktu paruhnya 1 per K kali A0. Terus laju ini, rumus laju ini A per A min A0 dan A min ln A0, 1 per A min 1 per A0, ini kita bisa ubah ke dalam bentuk linear. Persamaan garis linear. Yaitu Y sama BX plus A. Gitu. Nah, dari Y sama BX plus A ini kita samain. Misalnya, di order 0, berarti dia A, Y, B, X, T itu sama dengan X. Gitu. Ln A min ln A0 sama dengan ln A sama dengan min KT plus ln A0. Berarti ln A sama dengan Y, T sama dengan X, ln A0 sama dengan A, min K sama dengan B. Kalau misalnya order 2 deh, order 2 berarti 1 per A sama dengan 1 per A0 kita bawa ke sini sama dengan K kali T plus 1 per A0. Berarti ini Y-nya 1 per A-nya, B-nya K, T-nya X, A-nya 1 per A0. Kita bisa ubah ke dalam bentuk ini, persamaan garis lurus. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa regresiin. Cara regresiin, ingat aja harus ada dua data. Minimal harus tahu X dan Y. Itu. Kalau udah tahu kedua itu, dan kita punya datanya, 1, 2, 3, 4, 5 lah misalnya, kita bisa cari persamaan garisnya. Y sama dengan BX plus A. Kita bisa cari A-nya, bisa cari B-nya. Gitu. Cara regresinya supaya kalkulator. Nah, ingat, A-nya itu apa? A-nya itu adalah A parsial. Dalam artian bukan tekanan total. Jangan kejebak langsung pakai angka ini. Angkanya adalah tekanan total, bukan tekanan parsial. A itu adalah konsentrasi reaktan pada saat waktu tertentu. Gitu. Pada saat misalnya 60 detik, berapa nilai A-nya? Bukan tekanan total, bukan konsentrasi total gitu, bukan konsentrasi total. Tapi konsentrasi parsial pada saat segitu berapa? Pada saat waktu tertentu. Gitu. Jangan kejebak sama itu. Terus ingat triknya, pada saat T sama dengan 0 itu menandakan bahwa semua itu reaktan. Pada saat T sama dengan infinity itu melambangkan bahwa semua itu merupakan produk. Gitu. Nah, aku rasa cukup sampai situ doang. Nanti kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa kontak di WA aku, yaitu 0821 4792 4345. Oh, kalian mau nanya tentang materi ini. Oke, sampai sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.